1 menit lagi kita mulai. Jika kalian ada pertanyaan, boleh langsung ditanya. Jika tidak ada, ya kita langsung ke materi. Suara saya jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita mulai saja ya. Lebih cepat yang lebih baik. Saya share screen. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Kita bertemu di pembahasan pertemuan kedua untuk mata kuliah rekayasa web. Nah, di mana pada grup Telegram sebelumnya saya udah sampaikan ke kalian tanggal 1, hari ini tanggal 2 kemarin ya. Saya minta kalian mendownload terlebih dahulu yang namanya WordPress. Kenapa? Nah, saya bilang juga install SAM yang versi 7. Kenapa? Hari ini kita bahas. Jadi, sesuai RPS, hari ini pembahasan kita memuat bagaimana sih cara dapetin CMS WordPress. Nah, pengingat ya, jangan lupa ini pertanyaan terkait materi, boleh kalian tanyakan di grup. Oke. Kemudian saya ingatin lagi untuk tugas tuh, jangan lupa dikerjain. Jadi hari ini juga masih ngerjain. Tugasnya apa ya, catatan. Pak, saya nggak ikut pertemuan pertama kemarin. Tonton video pembahasan yang pertemuan pertama yang saya bilang. Oke, intinya saling berkelanjutan. Nah, hari ini kita mau bahas apa ya, cara dapetin WordPress ini. Nih, yang kemarin kan kalian sudah wordpress.com, itu tuh tetap dikerjakan hari ini sambil nyatat. Hari ini kita dapetin WordPress-nya gimana. Nah, ini yang akan kita bahas sesuai RPS kita. Di grup, sekali lagi, kalau kurang jelas langsung tanya aja ya, langsung stop saya, langsung tanya. Nah, di grup saya udah minta ke kalian bahwa download terlebih dahulu WordPress-nya. Kok saya langsung ngasih link ini? Nah, nanti saya sambil jelasin. Kemudian saya minta kalian install SAM 7. Di bawah juga saya bilang gini, kalau kalian RAM-nya 4 GB atau 2 GB, Zoom-nya ikut dari handphone aja. Karena apa? Kalau kalian buka Zoom sambil kita jalanin SAM ini, sambil install WordPress nanti, sambil buka browser, jadi berat ya. Ujung-ujungnya kalian nggak keikut. Nah, untuk mencegah hal itu, Zoom-nya di handphone. Oke, harusnya udah cukup jelas lah. Nah, kemudian yang di laptop tuh hanya browser dan SAM 7-nya. Kemudian dengan WordPress yang saya suruh download. Hanya itu. Instruksinya sampai itu dulu, apakah jelas? Boleh ditanyakan jika belum? Jelas, Pak. Apakah? Jelas, Pak. Oke, jelas. Sip. Oke, terima kasih. Nah, ini linknya saya akan tunjukkan mulai dari awal. Cara mendapatkan WordPress-nya bagaimana? Nah, pura-puranya saya akan ada sebuah folder. Foldernya ini angka 2 untuk nyimpen di pertemuan kedua kita. Jadi saya ceritanya download WordPress saya simpan di sini ya. Nah, saya perlu ngapain? Cara mendapatkan WordPress yaitu buka WordPress yang org, bukan yang com. Kenapa yang org-nya untuk developernya? Pak, bingung bahasa Inggris, kata kalian kan mau bahasa Indo. Nah, dia bilang, ada nih tersedia bahasa Indo, coba klik, kata dia. Bedanya di mana? Bedanya seperti ini. Bedanya, jadi dia komunitasnya udah lumayan besar, WordPress ini. Ini komunitas yang bahasa Indo ya, dia pengembang-pengembang bahasa Indonya di sini nih. Nah, jadi dia ID depannya. Tadi bedanya WordPress-nya www tanpa ID nih. Yang ini dengan ID. ID ini menunjukkan ini domain yang Indonesianya. Nah, dia kalian tinggal baca. Intinya dia promosinya di sini. Temukan situs ini apa aja yang udah dibangun dengan WordPress. Sangat banyak intinya tuh contoh-contoh webnya. Ya, sangat banyak. Bisa kalian lihat. Fitur-fiturnya apa. Nah, dia udah keamanan terbaik ya. Kita nggak salah pilih intinya. Dia udah menjamin keamanan. Performa tinggi dan segala macamnya, situs seluler responsif, SEO friendly. SEO ini untuk pencarian di Google tuh
Misalnya kita tampil web kita. Nah, dia bilang apa komunitas kami banyak, ada 817 kota, mulai. Nah, yang kita dapetin tuh dari mana? Dari sini sebenarnya. Kita belum install, tapi baru download. Jadi, cara mendapatkannya bagaimana? Ini kan mendapatkan WordPress. Cara dapatnya adalah ngeklik ini. Link shortcutnya sih udah saya kirim di grup tadi, yang ini nih. Nih, ada yang muter musik. Yuk, kita lanjut ya. Link shortcutnya ada di grup ini, udah saya kirim ke kalian. Jadi untuk cara gampang dapatnya di situ. Nah, tapi kalaupun mau nyari tombolnya setelah klik install tadi, tombolnya unduh ini. Nah, inilah sebenarnya yang saya copy linknya, saya taruh di grup. Nih, sama ya, latest ID. Nah, jadi kalau ditanya downloadnya gimana, bagaimana Pak? Kalau mau nyari yang terbarunya di ID WordPress nih, tinggal klik unduh. Kata dia hore, nah saya akan download, taruh di folder 2 ini. Nah, saya akan taruh di sini, saya save, saya simpan, download. Habis selesai di download, ini harusnya posisi kita udah sama. Saya ulangi. Selesai download, harusnya posisi kita sama. Jadi pastikan di laptop sudah ada yang ini ya. Apakah sudah ada semua? Karena butuh ini baru bisa ngelanjut. Sekali Sudah, lagi, oke, sudah. Ada yang belum? Aman ya, berarti sudah semua. Nah, ini kelanjutannya. Karena sudah, nih, kita lihat ya. Cara mendapatkan WordPress. Udah dapat WordPress-nya. Mana? Nih. Nah, udah selesai. Sekali lagi ya. Topik pembahasan yang pertama ini mendapatkan WordPress-nya bagaimana? Yaitu dengan download di WordPress ORG. Download udah selesai, berarti udah berhasil. Mendapatkannya sudah. Menggunakannya gimana? Nah, ini mau kita bahas. Jadi, kita menggunakannya itu sama dengan menginstalnya. Caranya gimana? Yang sudah kalian dapat ini, kan file zip nih. Kalau kita double klik, dia keluarnya folder WordPress. Di dalamnya ada begini. Ada nggak baca install? Hah, Pak, nggak de-install kata kalian. Hah, biasa saya set apa? Setup, tulisannya setup. Nggak deh juga, kalian bilang. Terus gimana? Nah, installnya bukan kayak gitu. Jadi, untuk cara installnya adalah konsentrasi ya. Coba kalian klik kanan dulu di file zip ini. Klik kanan. Udah? Klik kanan, silakan dilakukan ya. Cari tulisan extract all atau extract here. Klik kanan, extract here. Jadi kita perlu mengekstrak terlebih dahulu. Silakan. Silakan diekstrak. Nanti dapatnya folder ini. Silakan. Dilakukan ya. Ini biar tahu nih sekali lagi. Pak, tadi ekstrak ya? Oh, iya, extract here. Yang lain sudah? Kita perlu mengekstrak, tunggu sampai selesai, nanti ada folder ini. Itu dulu yang mesti dilakukan. Jadi, yang kedua ini, bagaimana menggunakan CMS WordPress? Caranya adalah file zip-nya tadi kita ekstrak. Oke, sampai itu dulu. Apakah sudah semua? Pak, Iya, mau Masih tanya loading, Pak. silakan. untuk penyimpanan filenya di data D ya, Pak? Oke, untuk penyimpanan bebas, tapi biar kalian nggak tercampur-tercampur ya, sebaiknya bikin sesuai pertemuan kita, yaitu pertemuan 2. Jadi di dalam 2 ini, isinya ada 2 macam. Kenapa? Tadi awalnya 1 jadi 2. Saya sudah mengekstrak zip-nya. Nah, kayak gini kan kita nggak bingung jadinya. Jangan tercampur dengan yang lain. Jelas? Baik, Pak. Terima kasih. Jelas. Siap, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Jika tidak, atau Pak masih loading, kasih tahu aja, masih nunggu ya, kasih tahu, jangan diam-diam. Kalau sudah, saya lanjut ya. Kalau sudah gimana Pak? Nah, ceritanya gini. Ada yang nanya di grup, Pak, saya pakai SAM, tulisannya 322. Ya nggak? Pertama itu. Saya buka lagi SAM ini.
Pak, apa ya wo beda? Tak kaliannya nggak ada sum. Yang satunya 330. Nah, saya mau bilang gini, yang saya anjurkan adalah sum yang sum 7. Kenapa? Biar kalian nggak pusing-pusing nanti, karena dia memang ada perbedaan di PHP-nya, PHP 7. Yang ini bisa nggak dipakai ya, dia minimal sum 5, bukan sum 5, PHP-nya versi 5620 dia minimal. Jadi kalau kalian 322 masih bisa nggak? Sebenarnya masih bisa. Tapi daripada tanggung, ya saya minta kalian ke sum-nya sum yang versi PHP 7. Nah, ini nih sum-nya nanti PHP-nya PHP 5, 5640 yang saya ini, 323. Kalau kalian 322 masih bisa nggak? Sebenarnya bisa aja. Ya, akan tetapi nanti ada beberapa tema, contohnya saya install tema di kalian nggak bisa ya PHP 5-nya. Dia pakai PHP 7 baru bisa. Nah, mengenai Pak, kok kontrol panel Bapak ada 2? Nah, itu yang mau saya bilang. Berarti di laptop kita bisa aja beberapa sum. Malahan saya ada sum ini ada 3. Satunya Ragon, 4 berarti. Ada 4 web server. Nah, kenapa bisa begitu atau bisa nggak begitu? Bisa. Jawabannya gimana? Pastikan kalau kalian udah install di C sum, yang satunya misalnya di tempat lain di D sum. Bedanya apa? Misalnya foldernya. Satunya ada 7, satunya 5, misalnya dan seterusnya. Bisa kok kayak gitu. Jadi udah selesai install, tapi lokasinya dibedain. Oke, hanya itu pesan saya. Nah, saya akan gunakan yang sum 7. Kenapa? Sekali lagi ya, modul-modulnya, skripnya rata-rata udah beralih ke 7. Malahan versi PHP 8 pun sudah ada sekarang. Tapi yang saya gunakan adalah yang 7. Oke, ini dulu yang mesti dibuka. Nah, pastikan sum control panelnya buka dulu. Jika sudah, start apa aja? Start MySQL. Jadi yang di PW lanjutan kalian kemarin, ini tetap dipakai di WordPress kita. Apache untuk apa? Untuk web server. Kalau yang pakai Laragon gimana Pak? Nah, ada Apache, ada Nginx nanti tulisannya. Ngik tulisannya ya. Dia untuk web servernya. MySQL, server database-nya. Saya ulangi, Apache untuk server web, MySQL untuk server database. Nah, pastikan 2 hal ini udah hijau. Oke. Sudah semua? Kalau sudah saya lanjut. Iya, kalau sudah saya lanjut. Iya, ya sip. Saya ulangi ya. Pertama kan mengekstrak. Sebelumnya malahan kita download, habis download diekstrak, ekstrak here keluar folder. Kedua, jalanin Apache MySQL. Udah jalanin gimana? Kalau mau gampang, klik admin ini di MySQL. Kita mau buka PHP admin nih. Klik, nanti kebukanya sesuatu. Nih, kebukanya gini, dia localhost PHP admin tulisannya nanti. Pak, ku rajin ngetiknya, Bapak ada usaha nyuruh ku klik. Bisa nggak? Bisa. Oke. Kalau mau ngetik, kan gini nih tadi kita buka nih. Berarti yang kita ketik adalah localhost _ PHP. Nah, itu dulu. Kalau sudah di-enter. Localhost PHP admin. Hanya begini dulu kerjaannya. Pertama, kita udah download di ekstrak. Habis diekstrak, kita jalanin sum control panel, jalanin control panelnya Apache MySQL. Habis itu kalau mau shortcutnya admin, nanti kebukanya PHP admin kayak gini. Tapi kalau rajin ngetik, kayak saya nih, saya ketik. Nah, udah selesai Pak. Kalau udah selesai, langkah berikutnya, ngomong-ngomong yang kalian udah tampil semua? Sudah, Kalau Pak. dia sip, kalau dia mudah ya, intinya gitu aja. Kalau diam saya nggak mudah. Kalau belum kalian bersuara, jangan diam-diam nanti makin jauh. Klik database. Nah, di sini yang saya kebetulannya ada banyak sekali database-nya. Waduh Pak HP Bapak ada penting saya sebenarnya, tapi yang kalian pasti beda dengan saya, lebih dikit yang kalian ya enggak. Nah, nih banyak. Nama database kita apa? Nah, kita namain sesuai kelompok kalian aja. Kelompok kalian ini kan SI4A. Berarti saya akan namain db_si4a
Nah, saya tambahin sebelum SI4A nih, siapa tahu nanti ada semester 4 lagi yang lainnya, 2122E. Nah, kayak gini. DB underscore 2122E, 2122 itu 2021 2022, E itu genap, underscore lagi SI4A kelompok kalian. Jadi untuk kelompok lainnya, saya akan ngasih nama dengan nama DB 2122E SI4B, SI4J, SI4K, kayak gitu. Silakan ya, seperti ini. Kalau sudah di-create, nah, database-nya udah terbuat, mau diapain? Nah, nanti kita main simsalabim, ya, tiba-tiba ada tabel. Kalau kita belajar DPW lanjutan, kemarin sudah bikin database, kita bikin tabel. Di sini kita main simsalabim. Saya ulangi ya, bikin database dengan nama db underscore 2122e underscore si4a. Udah selesai, anak-anak? Udah? Udah, Pak. Bagus. Kalau udah, langkah selanjutnya adalah, nah, kita tadi di awal sudah dapat WordPress. WordPress-nya ini silakan kalian rename menjadi SI4A. Sebelum SI4A tadi 2122E. Kalau mau simpel ya, SI4A aja lah. Biar kalian gampang juga aksesnya. Saya ulangi ya. Folder WordPress yang gini nih, di-rename menjadi siapa gini nih? Udah belum ini? Hanya merename folder WordPress menjadi SI4A. Sudah? Udah, Pak. Sip. Kalau sudah ya dicut, di-cut, cut, tulisannya cut ini. Kalau sudah di-cut, nah ini yang penting nih. Lihat di sang control panel kalian, some installation directory-nya tertulis di mana. Kalau yang saya tertulisnya di D, ada folder SAM7. Di kalian bisa beda. Jadi yang saya lakukan adalah, kalau di sininya tertulis D SAM7, nih ya, D.2 SAM7, berarti saya akan meluncur ke D, saya akan buka folder SAM, tapi yang ada 7. Nah, ini dia nih, D SAM7. D SAM7. Jika yang kalian tulisannya C.2 SAM, berarti meluncurnya ke C, cari folder SAM. Ya, kan nggak ada tuh yang saya tuh. Oke, nggak ada kan? Folder SAM di sini saya adanya di D. Nah, berarti saya naruhnya di sini. D sub 7. Nah, silakan. Apa yang perlu dilakukan? Karena kita ada di, yang saya nih ya, di D sub 7. Nah, berarti saya naruhnya di dalam htdoc-nya di D sub 7 htdoc. Yang saya perlu lakukan adalah, tadi kan sudah cut di sini ya. Udah cut. Berarti di sininya saya tinggal paste. Nah, udah selesai yang saya. Nah, silakan kalian lakukan hal yang sama. Jadi, di docs-nya, Pak. udah belum? Tadi tuh yang Pak. SI4A, ya. Ini yang saya ini Oke, C. gini. Kamu share screen. Kami liatin. Kamu share screen. Si Hepa ya. Saya stop video saya aja ya, biar kalian lebih gampang lihatnya. Silakan share screen yang nanya tadi. Kalau nggak bisa share screen, kamu tunjukin aja pakai Zoom di handphonenya tuh. Kamu tunjukin. Nah, tunggu. Apa ini? Kipas kelihatannya nih. Oh, tunggu. Iya, tunggu. Cai dulu. Itu kan di C SAM1 kan. Sekarang kamu meluncur ke C SAM1. Drive C.
di C, ya buka Ini SAM 1, iya, double klik, iya buka HTDoc, Ini. iya HTDoc, iya dipaste ke sini. Yang tadinya file yang tadi Oke, akses ya, ini ya ya, Pak? betul. Silakan Baik, Ctrl Pak. V, Ctrl, coba dulu, coba dulu. Mana yang tadi ya? Oh, belum, Kak. HEPA. Oh, belum. Intinya udah tahu Itu tapi ya. Intinya udah, taruh di udah. situ. Sip. Yang lain bagaimana? Udah, Pak, tinggal akses. Udah, Pak. Lagi login, Pak. Bagus. Loading, Pak. Oh, lah, Loading. yang loading sambil lihat saya aja ya. Saya share screen lagi nih. Saya share screen. Saya ulangi dikit. Jadi yang tadi lajuan semua nih ya. Kalau tidak ngerti lah artinya kebangetan. Jadi udah download, kita mengekstrak pakai ekstrak here atau ekstrak all tulisannya. Kalau sudah diekstrak, kita rename folder WordPress jadi SI4A. Kebetulan yang kalian kelompok SI4A. Jika udah di rename, di-cut, di-paste ke dalam sesuai yang kita jalanin. Saya naruhnya di htdoc. Harus nggak di sini? Harus. Tapi folder sum ini sesuai di yang ini. Nah, udah Pak. Yo, kita lanjut jika udah. Kalau kalian ingat ya, ini kelanjutannya. Kalau kalian ingat, kita ketik localhost, kita enter. Ini kan kebuka sesuatu nih. htdoc tuh apa hubungannya dengan localhost? Kalau kalian lihat di sini ada dashboard, ya, berarti ada dia dashboard. Kalau IMG, saya ketik IMG, ada dua isi nih, modul-modul itu. Saya beralih ke sini, ternyata dua ini juga isinya benar. Kalau saya ketiknya SI4A setelah localhost, berarti SI4A kan yang diakses. Nah, silakan kayak gitu. Akses localhost SI4A. Pak, kenapa SI4A yang diakses, kata kalian? Saya ulangi ya, yang diakses adalah ini ya, di enter. Ngapain yang berubah jam tuh, Pak? Sabar dulu, saya ulangi. Yang diakses adalah localhost garis miring SI4A, di enter. Kenapa? Jangan lupa, tadi itu folder kita SI4A. Nggak ada folder lain ya, dia langsung isi kayak gini, karena kita habis ekstrak tadi. Nah, jadi di dalam SI4A isinya WP admin, WP konten, dan seterusnya. Akses dengan localhost SI4A, enter. Inilah kita mau install namanya. Pastikan udah tampil semua. Kalau belum bersuara ya, jangan sampai nanti ketinggal. Nah, kalau diem berarti saya anggap sudah tahu. Jadi kita baru masih tahap di kedua ini, cara menggunakannya gimana. Nah, kita mau ngatur koneksinya pertama kali. Ngatur koneksi, ini masih tahap menggunakan, tapi struknya mengatur koneksi ke database. Caranya gimana? Dia udah ngucapin ke kita selamat datang. Sebelum ngelanjutin, kata dia, pastiin tahu nama basis data, nama database, pengguna basis data, ya, password basis datanya, host basis data, private table. Nah, kita mau klik ayo di sini. Let's go kalau bahasa Inggrisnya. Ayo ya. Klik ayo. Nah, nama basis datanya diisi apa? Nama basis data ini atau nama database-nya diisi sesuai yang kita bikin di PHP MyAdmin tadi. Jika kelompok kalian yang saya bilang kan, kalian database-nya DB 2122E SI4A. Yang ini nih DB-nya. Ya. Nama database-nya ini. Berarti yang kita taruh di sini, nah, DB underscore 2122E underscore SI4A. Silakan itu dulu. Jangan terlalu jauh ya, instruksinya baru ini dulu. Jika ada pertanyaan, tanya. Jika tidak, ya lewat. Belum ada Udah, Pak. pertanyaan? Sip. Yang lain? Udah, Pak. Aman, Pak. Aman. Jika aman, kita lanjut lagi nih. Nah,
Nama penggunanya diisi apa? Ini kebetulan kita masih di localhost, jadi kita ngisinya kalau normalnya ya, dia username-nya adalah root dengan password tidak ada, hostnya tetap localhost, kecuali udah hosting ini beda ya, kecuali udah hosting. Nanti di perluan 910 kita akan bahas. Nama basis data sesuai php-admin. Nama penggunanya karena di localhost itu default-nya yang kita pakai sub. Root dengan passwordnya tidak ada. Hostnya localhost. Prefix tabelnya kebetulan di sini sih saya memang nggak minta khusus ke kalian harus diganti apa, tapi nanti kalau udah UTS prefix tabelnya saya minta tentuin apa misalnya. Nah kalian tinggal ngikutin. Tujuannya apa? Prefix table ini adalah nama di depan tabelnya, dia mengandung apa? Kalau kita WP underscore, berarti depannya nanti ada tulisan WP underscore, misalnya tabelnya tabel user, dan seterusnya. Di UTS, nanti saya minta pengaturannya ya di sini, prefix table. Ini apa yang mesti dilakukan? Hanya ngeklik kirim. Jadi nginstal sebenarnya gampang. Kalau saya tanpa jelasin, ya 5 menit kita udah punya web, seperti pertemuan pertama yang sudah saya bilang itu. Jadi sangat gampang lah. Hostnya ini, nama basis data kan, host di localhost kita DB, pengguna root, sandinya nggak ada, hostnya tetap localhost, WP ini untuk jadi nama tabel. Jadi yang saya bilang tadi, kita tinggal simsalabim, ini kan belum ada tabel nih, nanti dia ada tabel depannya awalnya WP. Nah, jika sudah, klik kirim. Sesimpel ini. Jadi bagian pertama ini adalah pengaturan koneksi ke database-nya. Syaratnya harus punya database dengan nama itu. Jika udah selesai, oke, kata dia, kita lewat nih bagian koneksinya, bagian koneksi yang ini tadi, pengaturan koneksinya. Nah, berikutnya adalah pengaturan penggunanya. Kita coba jalankan pemasangan, intinya masih gampang ini nih. Jangan lupa ya, kalian sambil nyatat, screenshot itu. Judul situs ini misalnya kayak gini, kita buka website lainnya dulu. Atman Luhur apa judulnya? Budi Luhur apa judulnya? Kita lihat. Judul yang di sini adalah ISB Atman Luhur, kampus kompetensi, Universitas Budi Luhur. Udah gitu doang. Ya, judul situs ya kayak gini judulnya. Dia masih mirip-mirip lah. Nah, ya mau saya bilang judul situs ini berarti ya identitas situs kita itu apa mau namanya. Contoh website. Tunggu ya, saya minta dulu nama-namanya. Website Habib misalnya. Habib apa tadi namanya? Habib Jul. Saya coba cari ya di Google, ada nggak? Saya tahu ada Habib Jul ya. Oh, Tengku Zul ini dianya ternyata. Ada di kelas kita ya. Habib. Oh, Habib. Habib. Nah, memang ada sih Habib nih. Habib Zul namanya. Nah, jadi kita pura-puranya lihat suara.com, nama webnya apa sih? Takjul ini meninggal ada dia. Nah, suara.com, nama webnya kumpulan berita Zul. Kita mau apa? Saya kayak gini aja, website Habib Zul. Nama pengguna, yang ini masih bebas ya, tapi saat UTS nanti, saya minta kalian nentuin nama web, nama judulnya apa. Nah, kalau sudah, tenang, nanti bisa diganti nih. Nama penggunanya, khusus untuk UTS sih saya minta. Tapi, berhubung kita untuk latihan, nama penggunanya ini saya isi hanya admin ya. Untuk apa? Biar gampang kita loginnya nanti. Sandinya admin juga. Saya centang setujui penggunaan sandi lemah. Saya ulangi. Nama web bebas. Kalian mau nama website kalian juga boleh. Kebetulan saya lihat tadi ada nama yang unik Habib Zul ini. Ya. Jadi saya namain website Habib Zul. Nah, website Haikal misalnya kayak gitu boleh juga, silakan. Ininya samain nih. Nama pengguna dan password samain.
Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini kan dicentang. Emailnya isi email masing-masing. Ketampakan di mesin cari tidak usah dihalangi. Ya justru WordPress itu menang di SEO-nya, SEO, Search Engine Optimizer. Kalau kita halang-halangi, ya misalnya kita centang nih ya, dia nggak tampil di mesin pencarinya, tapi rata-rata orang bikin website biar muncul di mesin pencari. Pak, saya websitenya pribadi nih, nggak mau ditemukan di mesin pencari, ya kita centang ininya. Tapi untuk tujuan kita ini, halangi ini nggak usah di apa-apain. Jika sudah, ngomong-ngomong udah semua, kalau belum bersuara ya, daripada ketinggalan. Kalau nggak ada komen, saya anggap sudah. Udah, berarti aman. Saya ulangi ya. Jadi, ke depannya kita sama-sama tahu usernya admin, passwordnya admin. Kenapa? Itu biar kita gampang aja, gampang bahas ya. Aslinya jangan sekali-sekali ngasih user admin, password admin. Ya, itu sangat gampang diretas. Oke, bukan manusia yang retas, bot dia nyoba brute force itu. Udah langsung pertama kali keceternya admin-admin inilah. Udah, kalau sudah diinstal, tunggu, nanti dia akan tampil seperti ini. Kita tinggal log masuk atau login. Udah, log masuk. Sampai ini sebenarnya udah jadi webnya. Yang saya bilang tuh 5 menit udah jadi. Intinya 5 menit tuh tanpa penjelasannya. Tinggal ngisi nama database, habis itu next, ngisi informasi situs, next, habis itu login. Sampai login ini udah selesai dia. Nah, kalau udah, nama penggunanya adalah admin, passwordnya adalah admin. Admin. Udah selesai kerjaan kita. Udah berhasil nginstal. Nah, udah keren, udah ada web kita. Kata kalian, baca centu, ini menu-menunya udah jalan. Kalian kliklah menunya, tuh udah dapat, medianya udah dapat, pengaturannya udah dapat, udah jadi. Seperti yang saya bilang di awal kemarin, yang saya buka si pusal ini enggak. Ada si Ajar yang kelompok-kelompok kemarin tuh kayak gini nih, kan sama nih. Tuh, post, media, komentar, pengaturan. Bedanya yang barang-barang begini ini belum ada. Nah, belum ada seperti ini, tools admin misalnya kayak gini, eksekutif apa, memang belum ada yang kita belum bikin. Nah, tapi web kita udah selesai. Masa gitu, Pak? Nah, ini biasanya kan orang tuh mengunjungi front end-nya. Kita tinggal kunjungi situs, udah jadi. Cakep lagi ada burung terbang nih, Habib nih. Nah, ada burung terbang, nih webnya. Selesai. Jadi, yang saya bilang dari awal tuh, 5 menit bikin web tuh ya sebenarnya bener, udah secepat itu. Download, ekstrak, ya tinggal taruh di htdoc, next, jadi. Ini udah jadi web kita. Nah, sampai ini dulu, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang gagal? Dipersilakan. Saya sambil absen. Ada pertanyaan sampai install websitenya? Enggak, Pak. Oke. Ini nanti videonya di-upload ke YouTube ya, Pak? Iya, saya tetap rekam. Jadi untuk tujuannya apa ya? Tujuannya kan gini. Siapa tahu, betul ada yang ketinggalan, daripada dia makin tersesat, maksudnya ya dia bisa lihat video yang ada di YouTube tadi. Jadi nggak ada alasan sebenarnya nggak bisa, karena siaran ulangnya pun tetap ada di channel YouTube saya. Pak, channel YouTube Bapak apa? Minggu pertama tuh udah saya sampaikan. Pak hadir, Dan, Pak. Saya hadir, Pak. Iyalah, sabar dulu. Cai-cai, kan belum sampai gilirannya. Oke, jadi ada yang mau nanya lagi nggak sebelum saya lanjut lagi ke yang lebih jauh nih? Ada yang mau nanya lagi? Saya anggap tidak ada ya. Nah, kita lanjut dulu. Wah, webku udah jadi. Diklik Halo Dunia, Hello World kan? Klik. Wih, linknya udah jadi, kata kalian. On the web. Oh, ada burung-burung begini. Apa ya burung nih alamatnya? Oh, begini kalian bilang. Udah, yang penting udah jadi web kita, ya memang udah jadi sampai ini. Tapi memang belum sangat kion. Tapi ya kalau udah bikin dalam 5 menit jadi web, udah jadi.
Nah, berikutnya kita perlu ngapain? Kalau ada pertanyaan tanya ya. Kalau diam-diam aja saya anggap tidak ada pertanyaan. Tadi kita udah ngatur siapa nih? Sabar ya Firhan Bintang. Nanti saya cek lagi di absennya. Pengaturan penggunanya jangan lupa admin. Nah, kok cepet banget Pak kita nginstal-nginstal tiba-tiba selesai ya nggak? Ya memang cepat itu. Ya nggak sampai 5 menit tadi saya bilang. Nah, ini yang mau saya bilang selanjutnya. Kita kalau udah selesai begini, kita perlu yang namanya membackup. Oke. Perlu backup apa? Backup aplikasi dan backup database. Ini yang penting. Jadi, jangan sampai kayak kakak kelas kalian, ada yang salah cara nge-backup. Sehingga apa? Backup ini sama aja dengan kalian ngumpul jawaban. Jawaban apa ya? Jawaban UTS yang paling dekat nanti. Kalau jawaban kalian nggak komplit, ya saya nilainya ke kalian ya apa yang kalian kumpulin. Otomatis nggak jalan. Oke? Jadi untuk mencegah hal itu, nah backup ini menjadi sangat penting. Maka perhatikanlah caranya. Ngomong-ngomong, kita udah berhasil nginstal WordPress. Jadi pertemuan kedua ini udah tercapai cita-cita kita. Ya, udah selesai. Nah, udah dapat webnya. Udah nih, burung. Ya, dia lebih bagus lah yang 2022 biasanya gitu. 2022 biasanya. Nah, dia untuk nyebutin tema itu biasanya tiap tahunnya 2021, 2021 misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi 2021 tampilannya seperti ini. Webnya udah selesai, kita cara nge-backupnya gimana? Pak, backup itu untuk apa? Nah, backup itu sekali lagi ya, memang sekarang ini kalian belum butuhkan, tetapi nanti untuk ngumpulin jawaban, cara nge-backup inilah yang dipakai. Tahu nge-backup berarti tahu cara ngumpulin. Nah, berarti tahu cara ngumpulin, udah bikin di webnya di lokal kalian bisa ngumpulin ke saya bisa koreksi. Kalau nggak ada itu ya otomatis resikonya kalian yang tanggung. Oke, nah kita mau lanjut nih. Cara nge-backupnya gimana? Tadi saya di awal sudah bikin folder 2. Nah, berarti saya akan buat folder backup SI4A. Tujuannya apa? Ya, tujuannya biar saya tahu apa sih yang di backup. Ya, saya ulangi ya. Jadi saya akan buat folder pertemuan 2, backup SI4A. Kosong isinya, memang masih kosong. Ya, saya ulangi, memang masih kosong. Tujuannya untuk apa? Ya, inilah cara kalian ngumpulin jawaban ke saya nanti. Pak, misalkan nih, sekarang ini saya lagi pakai laptop teman saya atau laptop yayang saya, tapi minggu depan yayang saya janjiin saya mau dibeliin laptop. Bisa nggak saya pakai laptop yang baru saya tuh nanti ngelanjutinnya? Jawabannya bisa. Inilah caranya ya, mau diajarin deh. Oke, jadi hari ini saya pakai laptop saya, misalnya minggu depan saya pakai laptop lab. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Yang penting kalian tahu dulu cara nge-backup ini. Nah, caranya saya ulangi ya, bikin dulu foldernya. Kalau sudah, ingat baik-baik. Di awal tadi, saya udah bilang, kan di htdoc ya, ada SI4A yang kita nih, ini yang kalian nih. Nah, berarti inilah yang di dalam htdoc ini disebut untuk aplikasi. Saya perlu ngapain? Kalau tadi kan saya nge-cut tuh, ini saya perlu copy, jadi saya ganggu yang ini. Saya copy, saya paste. Oke, tinggal tunggu. Saya ulangi ya. Kalau yang awalnya saya nge-cut taruh di sini, itu kan aslinya folder WordPress. Nah, ini nih udah jadi aplikasi kita nih. Berarti kalau udah jadi aplikasi kita, aplikasi ini di-copy, ditaruh di folder backup. Inilah cara membackup aplikasi. Oke, cara membackup aplikasi. Udah selesai sampai ini backupnya. Kemudian, cara membackup yang namanya backup database. Karena ada 2 macam. Nih, backup aplikasi udah, backup database-nya sudah. Nah, berhubung yang ini nih ya,
backup dan restore tuh nanti kaitannya erat, tapi pertemuan ketiga sih mau kita bahas lagi. Nanti saya bahas berhubung kita sejam pun belum ada. Nah, jadi yang ini nih memang restore ini ya perlu kita lakukan. Tapi sebelumnya kita perlu nge-backup, baru bisa restore. Ini sangat penting nih intinya. Cara membackup database adalah ke phpMadmin. Ini yang penting ya. Klik dulu gambar rumahnya. Di phpMadmin, klik dulu home-nya. Pastikan udah melakukan ya phpMadmin home. Jika sudah ekspor, sebenarnya sangat gampang nih. Gambar rumah, klik ekspor. Selama kalian, Pak, pelan-pelan misalnya, saya anggap udah ya, custom. Kalau udah custom, hanya pilih yang kita bikin tadi. Saya ulangi. Klik home, gambar rumah, klik export, pilih custom, tulisannya custom. Hanya centang atau pilih yang kita bikin tadi. Kalau sudah, nah ke bawah ada namanya tombol go. Kalau nggak go, kirim. Di go, nyimpannya di mana? Nah, nyimpannya satu tempat dengan folder backup. Save. Udah selesai. Nah, gini nih. Jadi, Pak, iya, untuk yang file backup itu folder baru ya? gini. Tadi kan awalnya gini kan WordPress kan. Di dalam WordPress ini kita ekstrak kan tadi kan. Yang kita pindah tadi ya. Ya, ini biar enak. Saya bikin folder baru namanya backup. Biar kalian nggak bingung maksudnya. Kalau ini kan yang hasil download. Kalau ini hasil backup yang kalian. Nah, isinya dua macam ini. Satunya adalah aplikasi dari htdoc, satunya adalah dari phpMadmin di ekspor. Oke? Jelas? Oh, anak yang bertanya tadi, apakah sudah? Ya, dia diamin. Kita lanjut ya. Jika sudah, gimana Pak? Cara ngumpul jawaban ke Bapak itu gimana? Bukan ngumpulnya sekarang ya, ini caranya yang saya sampaikan ini. Nah, caranya gini. Saya biasanya minta jadiin file itu sebagai file yang bentuk arsip atau arsip. Diapain? Boleh di zip, boleh di 7zip, boleh di rar. Nah, misalkan kalian mau ngumpul jawabannya, berarti database sama aplikasi kalian blok, ya, klik kanan. Saya kan pakai 7zip. Kalau kalian pakai WinRAR, pilih WinRAR, add to archive, misalnya kayak gini. Ya, saya kalau ada pilihannya kayak gini, saya pilih yang zip. Tapi kalian ngumpulin RAR juga nggak masalah. Ngumpulin 7zip juga nggak masalah. Yang penting jadi file archive. Nah, udah tinggal tunggu aja. Nih, ya. Saya ulangi ya. Jadi dua bijinya. Kalau tadi kan, kalau kalian ingat nih, kita dapatnya file zip. Tapi ini mentahan. Yang ini, saya bikin file zip lagi. Tapi ini adalah hasil pertemuan pertama. Oke. Jadi folder backup ini adalah hasil pertemuan pertama. Nah, ukurannya 20. Hasil 1 SI4A. Inilah barang yang dikumpulin. Jadi ini dan ini dicuekin karena apa? Dia udah ada di dalam ini. Nah, nih. Jadi yang dikumpulin di Classroom bukan sekarang tapi ya, ini caranya. Nanti yang dikumpulin di Classroom adalah dua macam ini dijadiin file zip atau file rar. Nah, isinya yang ini. Udah. Pak, bagi dong file Bapak. Kalian ketinggalan kan, kayak teman kalian yang baru masuk tadi ketinggalan. Nah, caranya gimana? Berarti saya bisa kirim di Telegram kelompok kalian ini. Nah, saya tinggal drag kayak gini. Nah, ini linknya. Bagi yang ketinggalan bisa pakai file ini. Nah, udah. Saya tinggal kirim kan, dia tinggal download. Caranya gimana Pak? Biar bisa pakai, ya nggak? Ini caranya. Saya ulangi ya. Dua macam ini
yang gambar folder ini adalah aplikasi, yang titik SQL ini adalah database. Dua hal ini dibikin file archive, bisa .rar, bisa .zip, bisa 7zip, ya. Itu yang dikumpulin ke saya. Kapan ngumpulinnya Pak? Bukan sekarang. Ini ceritanya. Kalau saya minta jawaban, berarti yang dikumpulin adalah aplikasi plus database. Itu maksud saya. Nah, Pak, yang saya ketinggalan tadi gimana? Nah, kan ini ada saya kirim nih. Yang ketinggalan tadi masih ada orangnya? Saya sambil tunggu, saya absen ya. Kita coba bahas yang ketinggalan. Siapa tadi? Namanya? Suhendra. Yo, jangan malu-malu, biar kita cepat nih kita bahas. Saya Pak ketinggalan Pak. Apa masalahnya Alia Mama apa ini? Alia Mayesa. Yang di folder backup tadi Pak. Yuk, kamu share screen nih. Coba silakan. Kami lihat apa yang kamu lakukan. Yuk, silakan tunjukin kamera pun boleh lah. Bukan wajahnya, laptopnya. Nah, apa yang mau kamu tanya? Tunggu, jangan goyang-goyang, pening nih nggak? Tunggu, apa yang mau ditanya? Jangan di-mute dong. Udah kedenger, udah baca bahasa isyarat nih. Mau nanya apa? Yang buat folder backup tadi itu gimana Pak? Oke, gini, di hard diskmu ada partisi apa aja? Apa Pak? Di hard diskmu ada drive apa aja? Ada C, ada D, kayak gitu. Ada apa lagi? D sama F. Nah, coba buka yang D dulu. Buka yang D. Ya. Yang D ya. Sambil kamu buka. Mana? Udah belum ini D ya? Ya, iya Pak, ini D. Tidak terlalu jelas loh tulisannya apa nih. Sip. Ini Pak. Nah, bikin by new folder. Bikin new folder. Nah. Udah? Udah Pak. Nah, folder backup misalnya namanya. Folder backup. Belum? Udah Pak. Ya bun, enter, buka. Kan kosong. Nah, yang htdoc kamu tadi mana? Taruh di situ. Oh. Udah tahu lah kan? Htdoc dan hasil ekspor php-admin. Dua macam itu. Yang ini Pak, yang SI4A nih ya? Iya, itu di copy, ditaruh di folder backup tadi. Folder backup. Iya, di copy, ditaruh di folder backup. Intinya naruh, copy, paste ya. Habis itu ada satu lagi, export dari php-admin. Itu kan agak lama tuh. Nah, yang hasil ekspornya taruh di sini juga. Udah. Iya, udah Pak. Udah, oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Iya, anak-anak yang lain ada lagi yang mau bertanya? Sambil kalian lihat absensi ini aja ya. Kita coba lihat lagi. Said, Abi, Abai, Abi tidak ada. Kalau ada bersuara ya. Anissa ada. Pak. Iya. Iya. Ini penyimpanan backup itu di new folder di local disk D ya, Pak? Gini. Yang nanya HEPA ya. HEPA ya. Penyimpanan tuh bebas dimanapun. Kalau ada flash disk justru pakai flash disk. Ya. Jadi yang di localhost S4A tadi itu di copy ya, Pak? Bukan di localhost-nya, di htdoc. Saya ulangi ya, kamu masih lihat nggak yang saya nih? Iya. Yang layar, ya gini nih.
Yang di htdoc kan ada SI4A. Ya nggak? Iya, betul. Di copy, ditaruh di folder backup. Mengenai lokasi backup ini bebas di mana. Yang penting kamu tahu aja kamu nge-backupnya di mana. Ini kan Oh, hasil iya, iya. kopiannya, ya nggak? Satunya Jadi lagi ada, backup ya? hah? Yang SI4A itu di copy di backup. Iya betul. Oke. Dari htdoc, copy taruh ke backup. Backupnya di mana? Bebas. Yang penting ada foldernya. Oke. Setelah di copy itu, Pak? Setelah di copy, kamu udah nge-backup aplikasinya yang folder tadi. Iya. Nah, database-nya. Belum itu database, Pak. Nah, dari ekspor tadi. Belum, Pak. Masih loading ini yang SI4A tadi. Oh lah, intinya tahu pokok. Oh, udah. Iya, Pak. Sip. Terima kasih. Si headphone sudah ada. Iksan. Untuk ekspor localhost tuh Buka dari home PHP. ya, Pak? Iya, klik gambar rumah dulu. Sudah. Udah ya? Udah selesai. Klik ekspor lah. Terus? Terus? Yang format XML ya, Pak? Iya, SQL. Terus? Lalu? Go ada, Pak? Gosek. Bukan gosen ya, gosek. Terus? Dapat enggak file SQL? Dapat enggak file SQL? Iya. Nah, ditaruh di folder backup juga. Iya, Pak, lah udahlah. Makasih Lah ya, udah, Pak. awak lapor. Yo, terima kasih. Adakah lagi yang belum? Ada lagi anak-anak yang belum? Berarti udah semua nih. Nah, kalau sudah semua, begini. Pastikan sudah ya, sekali lagi ya. Kalau sudah, sekarang kan di htdoc kita tadi ada SI4A. Saya ulangi ya. Konsentrasi, ini penting nih. Di htdoc ada SI4A. Ini nih. SI4A. Dihapus. Saya ulangi ya. Hapus SI4A yang ada di htdoc. Itu dulu. Dilakukan ya. Hapus SI4A. Kalau udah kasih tahu. Biar lebih cepat kita. Saya ulangi anak-anak ya. Tapi ini tentunya untuk yang udah backup ya. Kalau belum backup jangan sekali-sekali udah menghapus. Terlalu sakti itu udah ngapus. Saya ulangi. Hapus folder SI4A yang ada di htdoc. Itu dulu. Sudah, Pak. Oke, jika sudah ke phpMadmin, klik gambar rumah. Klik gambar rumah, ya. Klik database. Ini phpMadmin ya, gambar rumah, diklik database. Centang DBSI22E SI4A. Cari paling bawah tulisan drop. Mana drop? Ini. Klik OK. Saya ulangi ya, klik home, database, centang, drop. Di OK. Sudah? Kalau udah kasih tahu. Intinya ngapus yang di htdoc dan ngapus yang di database ini. Sudah ya? Sip. Jika sudah, begini yang perlu dilakukan. Jreng-jreng, kata kalian kan, jreng-jreng nih ya. Saya menghapus juga, tidak sengaja. Ibaratnya kayak gini, saking lumpuhnya saya menghapus semua backup saya.
Oh no, kata teman kalian kan, gimana nih Pak? Nah, tunggu oh no-nya sabar. Nah, bagaimana merestornya? Tunggu, saya bukan mau ngajarin apa nih Ctrl Z atau apanya. Nah, tapi kalau kalian ingat, terutama yang baru masuk tadi ya, ini kan Yulia, mana yang tadi chatting Nene ya. Saya akan ngumpulin ini ke kalian tadi kan. Saya akan download file ini, ya, save as. Nah, saya akan nyimpan di mana? Saya akan taruh di sini, tempat saya tadi. Jadi, saya download yang udah saya kirim, download yang zip. Ini asumsinya jika kalian belum ada, ya, saya akan download. Nah, tapi mana filenya? Tadi kan saya ngirim tadi, ya nggak? Nah, ini saya download, cak-caknya tuh, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Nah, yang ini saya tinggal nunggu nih. Ya nunggu apa? Nunggu selesai. Semoga aja dia masih bisa, ya nggak? Kalau nggak bisa gimana? Ya mau nggak mau saya mesti ini, karena saya ngirim kan, masa saya hapus tadi. Nah, tapi enaknya Telegram sih harusnya walaupun udah dihapus, dia masuklah di server Telegram, itu beda dengan WA. Kalau WA, kita udah ngapus file itu di kita, hilang dia. Nah, ini saya tinggal nunggu nih. Tinggal nunggu. Saya tunjukin ke kalian caranya gimana. Jadi, konsentrasi sekali lagi, asumsinya adalah kalian tuh sama sekali belum ada filenya. Tapi kalian sudah punya sum-nya. Terus gimana Pak agar bisa ngelanjutin atau bisa menggunakan yang Bapak bikin tuh? Nah, caranya adalah, ini yang saya tunjukin nih. Download yang dari saya kirim, ya, download. Ini kan karena saya hapus tadi, dia ada butuh proses tuh ngambil dari server. Kalau enggak, dia lebih cepat biasanya. Nah, ini tunggu 14, sekian. Ya, tunggu aja. Saya sambil ngabsen lagi lah. Use niar. Ada. Izara. Ada. Oke. Kebetulan, kalau kita lihat ya, ini hijau semua nih, kecuali Yulia sakit. Nah, ada satu yang enggak nih. Si Abi ada yang kenal? Abi Chandra. Enggak ada kan orangnya kan? Kalau ada bersuara ya. Nah, selain Abi Chandra, ada nggak yang merasa belum saya panggil? Kalau diam, saya anggap sudah semua. Nah, kita lanjut ya. Oh, Pak, ada dikit lagi nih, baru 17 ya. Sekali lagi, adakah yang merasa belum saya panggil? Ini saya susun dari mulai A ke Z. Yang nggak hadir tuh adalah si Abi. Yang lainnya hadir, kecuali Yulia sakit. Nah, ini nilai absen sementaranya. Ada yang 50, ada yang 100, dan seterusnya. Oke, bisa dilihat yang kuning-kuning itu berarti orangnya pertemuan pertama nggak ada. Kalau dia minimal ngabarin sih, harusnya tetap saya centang. Atau kayak Yulia, nanti dia ngabarin sakit. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada, Pak, udah selesai Pak, katanya, hore. Nah, pura-puranya kalian udah selesai download. Caranya gimana? Konsentrasi. Ini yang mau saya sampaikan. Cara kita, Pak, bagaimana saya ketinggalan pertemuan pertama, tapi saya nggak punya file. Padahal saya ada kirimkan filenya ini. Sebenarnya nggak ada alasan, kalian tinggal ngelanjutin. Caranya ngelanjutinnya gimana? Nah, cara ngelanjutin ini bisa dibilang adalah merestore. Tadi nge-backupnya sudah, ini merestore. Jadi pertemuan pertama berikutnya, harap walaupun kalian pindah-pindah laptop atau pindah warnet, pindah komputer ya, bentar di laptop, bentar di komputer, bentar di lab. Nah, itu tidak akan menghalangi karena backup dan restore sudah saya ajarin. Ini cara merestore ya. File yang kalian peroleh sama kayak awal tadi ya, di extract. Klik extract here. SI4A-nya, kalau kalian ingat sumbernya dari mana, ini kan aplikasi dari itu, folder ini. Kan naruhnya di sini. Berarti saya cut. Kok bukan di copy, kan kita merestore. Kalau di backup tadi kita copy. Kita paste SI4A, ya nggak? Satunya lagi gimana? Nah, satunya lagi ini saya mesti buka pakai editor atau pakai import langsung boleh. Kalau mau lebih simple sih kayak gini nih. Saya kan nyimpannya di sini. Filenya file SQL. Kalau kalian ingat tadi,
Kalau kalian ingat ya, awal-awalnya saya bilang buka PHP-admin, klik home, klik export. Enggak, berarti ini lawannya. Klik home, klik import, pilih filenya. Ini kan file kita tadi. Oke. Dari PHP-admin, home, kebalikan export adalah import. Filenya kita dapat exportnya ini, berarti kita importnya ini, open, di go. Nah, harusnya tinggal tunggu, udah selesai. Lah, ada lagi database-nya yang udah kita hapus tadi. Jreng-jreng, dan saat kita buka lagi, harusnya tetap bisa. Ya kayak tadi, itulah persis intinya dia, tuh website Habib. Udah selesai. Itulah namanya nge-backup dan me-restore. Sampai ini ada pertanyaan? Nanti sekilas saya jelasin lagi cara restore di pertemuan ketiga. Tapi harusnya sih udah sangat jelas. Jadi kalau kalian udah jelas cara restore, nah berikutnya berarti kita langsung skip nih. Kita langsung masuk dashboard tuh apa, mengubah profil tuh gimana, dan seterusnya. Simple, udah selesai. Nah, tepat 1 jam selesai kita. Sampai ini dulu, ada pertanyaan? Jangan malu-malu. Adakah pertanyaan? Oh, anak-anak. Kenapa kalian diem nih? Ada Sri Anggra nih. Aman, Pak. Aman. Enak kan berarti belajarnya gampang ya, Pak. Tidak payah-payah. Ada kalian ketik-ketiknya nggak? Ngeklik, jadilah webnya. Nah, itulah. Dan kalau kalian ngeh nih ya, kalau kalian ngeh, ingat ya, masih ada tugas. Jangan CCDT ya. Kalau kalian ngeh, nah berarti kan kita akan bikin pertemuan 2. Kayak kemarin tuh. Nah, saya ngeklik tuh pertemuan 2. Hari ini saya belajar sama screenshot lah intinya, terbitkan. Udah sebenarnya itulah hasil tuh. Nah, udah punya webnya kita pertemuan kedua. Yang saya koreksi kalian tuh linknya mana. Yang saya minta link tuh yang ini nih ya, salin tuh kirim. Tapi bukan yang localhost, yang wordpress.com. Tapi barang itu sama aja sebenarnya. Ini buktinya pertemuan 2 sudah ada. Catatan pertemuan 2 selesai. Ya, inilah core WordPress-nya sudah kita peroleh. Sampai ini kita udah selesai install dan mendapatkan sebuah web berbasis WordPress. Cara backup, cara restore pun udah selesai. Jadi backup tuh gunanya untuk apa ya? Kalau kalian mau pindah-pindah laptop atau pindah ini, saya mau lanjutin di komputer teman saya, kencang gitu kalian. Jangan lupa di restore ya, bolak-baliknya di sini. Cara ngumpul jawaban jangan lupa di backup. Selesai. Ngomong-ngomong, Pak. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang saya error saat mengimpor database gimana ya, Pak? Oke, kamu tolong share screen, kita lihat bareng. Ini, Pak. Oke, tunggu. Tanda-tanda. Itu ada kata-katanya no database selected. Ini ceritanya, kamu saat ekspor tuh tidak mengklik home dulu. Nah, kita buktikan dengan seperti ini. Dengan ini, coba file SQL-nya mana? Lihat teman-temannya ya, file SQL tadi mana? File SQL hasil ekspor. Hasil ekspor. Ini, Pak. Nah, kamu klik kanan. Di edit with. Ini edit, Pak. Edit with Notepad. Edit with Notepad++. Iya, klik. Nah, ini yang mau saya bilang ya, kalau ada tulisan no database selected, biasa sih, itu karena nggak nurut aja ngeklik home tadi. Nih, kamu no. Ya, no. Oke, tunggu bentar sampai sini. Saya share screen yang saya dulu. Tunggu ya, kamu tunggu. Nih, anak-anak. Saya tadi kan nge-backup ini hasilnya ya. Kalau saya buka dengan Notepad++, lihat perbedaannya. Di yang Kurniawan harusnya nggak ada tulisan create database. Nah, kita coba ke Kurniawan nih sekarang. Create database tuh dia tiba-tiba langsung create table. Nah, kita lihat ya yang Kurniawan ya. Saya stop lagi. Nah, ada nggak yang kamu Kurniawan? Langsung create table, Pak. Oh, itu penyebabnya. Jadi solusinya gimana? Kamu double klik dulu DB2122 itu, double klik. Yang udah terlanjur kayak Kurniawan nih.
Itu kan ada tulisan database DB yang bawah. Di baris 21. Di baris 21. Nih, Iya tuh, ya double klik di DB. Double klik tekan. Nah, copy. copy, Pak. Iya, copy ke PHP admin. Ya, klik database, pastein database name, ya di go, create, di import, pilih SQL kamu, Terus, Pak. ya choose, dipilih SQL ya tadi, udah di open, habis itu di go. Ya, jadi yang Kurniawan sekali lagi untuk kawan-kawannya ya, biar nggak nanya yang sama. Kalau no database selected, artinya nggak ada database sedang terpilih. Jadi solusinya adalah buat database yang terpilih. Kenapa terjadi seperti itu? Karena saat dia import, tidak ngeklik home dulu. Nah, itu penyebabnya. Solusinya apa ya? Ya tadi itu kayak saya, bikin dulu database-nya. Ini tinggal nunggu aja nih, si Kurniawan. Oh Ya, iya, Pak. Makasih, Pak. sama-sama. Ada lagi nggak yang lain? Yang lain ada lagi? Kalau enggak, kita cukup ya. Nah, yang saya bilang tadi itu ini nih. Saat kalian ingat, saat kalian ngerjain tugas kan, ini ada pertemuan kedua, berarti ada catatan pertemuan 2. Cara bikinnya sama dengan WordPress kalian. Tinggal kalian ketik pertemuan keberapa, pertemuan 3, catatan saya hari ini adalah, nah, tinggal gitu aja kan terbitkan ya. Sama lah nih, persis. Karena apa? Core-nya, nih, pertemuan website Habib, pertemuan ketiga, yang saya ketik di sini, ada di front end yang untuk saya cek. Berarti sama ya Pak? Memang sama. Nah, core-nya udah ada kita install. Itu penutupnya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Semoga sukses pembahasan hari ini untuk kalian pelajari ya. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Dadah. Saya izin akhiri ya. Terima kasih, Siap, Pak. Mas Hendra, Iya, Pak. iya. Siang, Pak. Ya, jika ada pertanyaan boleh tanya di grup. Ya, Oke, Pak. ya. Thank Terima you, Pak. kasih. Sama-sama. Saya akhiri.